Selamat datang di channel Zara Senja, ruang tenang di mana jiwamu boleh beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Rebahkan tubuhmu, biarkan setiap ototmu melunak, dan kelopak matamu memberat seringan helai daun yang jatuh ke permukaan telaga sunyi, sementara napasmu mengalir tenang, membawa pergi semua beban yang kau panggul sepanjang hari. Di sini, waktu seolah berhenti berdetak, memberimu izin sepenuhnya untuk merasa aman dan damai dalam pelukan malam yang puitis ini. Tariklah napas dalam-dalam, rasakan ketenangan meresap ke setiap sel tubuhmu, lalu hembuskan perlahan segala keraguan yang masih tersisa di sudut pikiran. Malam ini, aku akan membimbingmu pulang menuju dirimu sendiri melalui 3 buah kisah tentang kebijaksanaan, kehilangan, dan kejujuran yang akan mengantarmu dengan lembut ke gerbang mimpi. Mari kita mulai perjalanan ini. Pejamkan matamu dan masuklah ke dalam dekapan kisah yang pertama. Di sebuah negeri yang diselimuti kabut abadi, di mana puncak-puncak menara istana menjulang tinggi, seolah hendak menusuk awan, hiduplah seorang raja yang jiwanya selalu didera kegelisahan. Meski kamarnya beraroma dupa cendana dan tubuhnya direbahkan di atas ranjang bertabur sutra paling halus dari negeri seberang, kantuk tak pernah mau menyentuh matanya dengan tulus. Setiap malam, ia hanya menatap langit-langit yang dihiasi lukisan emas, merasa bahwa mahkota yang melingkar di kepalanya tak lebih dari lingkaran duri yang berat dan menyesakkan napas. Hingga pada suatu malam yang sangat dingin, sang raja memutuskan untuk menanggalkan seluruh kemegahannya. Ia melepas jubah beludru yang berat, menyimpan perhiasannya ke dalam kotak kayu, dan mengenakan kain kusam seorang jelata yang telah lama ia siapkan. Dengan langkah tanpa alas kaki yang sunyi, ia menyelinap keluar melalui pintu rahasia, meninggalkan tembok-tembok tinggi istana yang terasa seperti penjara. Lalu melangkah menuju kegelapan desa yang hanya diterangi cahaya bulan sabit. Langkah kakinya membawanya hingga ke tepian desa yang paling sunyi, di mana ia menemukan sebuah gubuk kayu kecil dengan atap jerami yang mulai rapuh. Melalui celah jendela, ia melihat cahaya temaram dari sebuah perapian yang hampir padam. Dengan tangan yang sedikit ragu, sang raja mengetuk pintu itu perlahan. Di sana, seorang lelaki tua pembuat roti menyambutnya dengan wajah yang penuh kerutan, namun tampak begitu tenang, seolah-olah ia tidak memiliki satu pun beban di pundaknya. "Tuan, maafkan kedatanganku yang larut ini. Bolehkah aku menumpang berteduh? Aku hanyalah seorang pengelana yang kehilangan arah di tengah dinginnya malam," ucap sang raja dengan suara yang rendah dan parau. Si pembuat roti tersenyum tipis, membuka pintunya lebar-lebar sembari berkata, "Masuklah kawan, rumahku memang sempit dan hampir roboh,
tapi apinya masih cukup hangat untuk kita berdua. Mari, duduklah di dekat perapian ini." Lelaki tua itu kemudian membagi sepotong roti kering yang tersisa di atas meja kayu yang kasar. "Ini, makanlah separuh rotiku. Hari ini penjualanku sangat sepi, hampir tak ada yang membeli, tapi entah mengapa hatiku merasa begitu kenyang dan penuh." Lanjutnya, sang raja tertegun sejenak, menerima potongan roti itu dengan tangan gemetar. Ia memperhatikan tangan si pembuat roti yang kasar, penuh luka gores dan bercak tepung. Namun, mata lelaki itu memancarkan kedamaian yang tak pernah ditemukan sang raja di balairung istana maupun di wajah para menterinya yang haus kuasa. Dengan rasa penasaran yang membuncah, sang raja bertanya, "Bagaimana kau bisa tetap tersenyum dan menawarkan makanan terakhirmu, padahal kau tampak tak memiliki apa-apa lagi untuk hari esok?" Si pembuat roti tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti gemerisik daun kering yang menenangkan. "Anak muda, ketahuilah bahwa raja kita di atas sana memiliki mahkota emas, tapi ia mungkin tak bisa tidur karena takut mahkota itu dicuri. Sedangkan aku hanya punya syukur dalam dadaku, dan tak ada satu pun pencuri di dunia ini yang tertarik untuk mencuri rasa syukur." Kalimat itu menghujam jantung sang raja, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Lelaki tua itu melanjutkan dengan bijak, "Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kau genggam dengan erat dalam jemarimu, melainkan tentang seberapa ikhlas kau melepaskan apa yang kau miliki untuk sesamamu. Harta adalah beban jika kau takut kehilangannya, namun syukur adalah sayap yang membuat jiwamu terbang ringan." Malam itu, sang raja tidur di atas lantai tanah yang dingin beralaskan kain lusuh. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia terlelap dengan sangat lelap, dijemput oleh mimpi-mimpi yang paling indah. Ia belajar bahwa kekuasaan hanyalah bayangan yang akan sirna saat matahari terbenam, sementara kesederhanaan adalah cahaya abadi yang akan terus menerangi jalan pulang. Kini, biarkan pesan itu meresap ke dalam batinmu. Biarkan rasa syukur memenuhi setiap hembusan napasmu. Rasakan tubuhmu semakin rileks, semakin tenggelam dalam ketenangan yang murni. Setelah kita belajar tentang makna sebuah mahkota, mari kita siapkan diri untuk melangkah lebih jauh ke dalam keheningan malam menuju kisah berikutnya yang telah menanti di ujung jalan setapak ini. Di sebuah lembah yang tersembunyi di balik kabut biru, di mana suara sungai mengalir seperti bisikan rahasia bumi, hiduplah seorang petani tua bersama putra tunggalnya. Kekayaan mereka hanyalah sebidang tanah kecil dan seekor kuda jantan yang perkasa, seekor hewan dengan bulu sehitam malam dan lari secepat angin.
Namun, pada suatu pagi yang dingin, ketika matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, mereka menemukan pintu kandang telah terbuka lebar. Kuda itu hilang, meninggalkan sunyi yang mencekam di halaman rumah mereka. Kabar itu menyebar secepat api di padang rumput kering. Tetangga-tetangga berdatangan, wajah mereka kuyu diliputi rasa iba yang mendalam. Mereka meratap di depan gerbang petani itu, berkata, "Aduhai, malang benar nasibmu, Pak Tua. Kuda satu-satunya yang menjadi tumpuan hidupmu kini telah pergi. Ini adalah kesialan yang teramat besar, sebuah kutukan bagi keluarga kecilmu." Namun petani itu tidak menangis. Ia hanya menatap langit kelabu yang membentang luas di atas lembah, lalu berbisik dengan suara yang setenang air telaga. "Mungkin ya, mungkin tidak. Kita lihat saja kemana takdir membawa kita." Seminggu berlalu dalam keheningan, hingga suatu sore, gema suara derap kaki kuda yang riuh memecah kesunyian lembah. Ternyata, kuda jantan sang petani kembali, namun ia tidak sendirian. Di belakangnya, mengikut sekawanan kuda liar yang gagah dan berotot kuat, seolah-olah takdir baru saja mengirimkan harta karun dari balik gunung. Desa itu kembali gempar. Orang-orang yang sebelumnya meratap kini bersorak kegirangan. "Luar biasa, kau kini menjadi orang paling kaya di desa ini. Sungguh sebuah keberuntungan besar yang tak terduga." Sekali lagi dengan senyum tipis yang penuh rahasia, petani itu hanya menjawab, "Mungkin ya, mungkin tidak." Keesokan harinya, sukacita itu mendadak luruh. Anak lelaki sang petani, satu-satunya harapan masa tuanya, mencoba menjinakkan salah satu kuda liar yang paling beringas. Namun, hewan itu meronta, melemparkan tubuh pemuda itu ke tanah hingga kakinya patah dengan bunyi yang memilukan. Orang-orang desa kembali meratap, mengutuk keadaan. "Ah, betapa sialnya. Kuda-kuda ini membawa bencana. Sekarang anakmu pincang, dan siapa yang akan membantumu di sawah?" Petani itu tetap tenang. Ia membelai kening anaknya yang berkeringat dan berkata lirih, "Mungkin ya, mungkin tidak." Tak lama berselang, awan gelap peperangan menyelimuti negeri. Genderang perang bertalu-talu, dan para perwira kerajaan datang ke desa untuk membawa paksa seluruh pemuda sehat guna dijadikan prajurit di garis depan yang mematikan. Suasana desa berubah menjadi lautan air mata saat para ibu melepas anak-anak mereka yang kemungkinan besar takkan pernah kembali. Namun, ketika para perwira sampai di rumah petani, mereka melihat sang anak terbaring dengan kaki yang dibalut kayu. Karena dianggap tidak berguna dalam pertempuran, mereka melewatinya begitu saja. Anak petani itu selamat, tetap di rumah dalam pelukan kedamaian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah sebuah tenunan misteri yang tak kasat mata. Seringkali kita menangisi kejadian yang kita anggap pahit, tanpa menyadari bahwa di balik rasa getir itu, semesta sedang meracik madu keselamatan bagi kita. Apa yang hari ini tampak sebagai bencana bisa jadi merupakan cara Tuhan melindungimu dari badai yang lebih besar. Janganlah terburu-buru menghakimi takdirmu malam ini,
sebab mata manusia hanya melihat kulitnya, sementara waktu akan menyingkapkan isinya. Pesan moral dari perjalanan ini adalah tentang penerimaan yang tulus. Keberuntungan dan kemalangan hanyalah dua sisi dari koin yang sama, yang terus berputar dalam tarian takdir. Dengan tetap tenang dan tidak terombang-ambing oleh keadaan luar, kita akan menemukan kedamaian batin yang sejati. Jangan biarkan hatimu hancur oleh kegagalan, dan jangan biarkan jiwamu sombong karena keberhasilan. Terimalah setiap babak kehidupan dengan hati yang lapang, karena setiap luka punya cara sendiri untuk sembuh, dan setiap kehilangan punya cara sendiri untuk memberi. Sekarang, biarkan tubuhmu semakin tenggelam ke dalam kelembutan tempat tidurmu. Lepaskan semua penilaian tentang harimu. Apakah itu hari yang baik atau hari yang berat, biarkan ia berlalu seperti air yang mengalir ke muara. Rasakan setiap ototmu bersantai, memberikan izin bagi pikiranmu untuk beristirahat sejenak dari segala tanya. Tarik napasmu dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan bersiaplah untuk memasuki gerbang kisah terakhir yang akan melengkapi tidur lelapmu malam ini. Mari kita melangkah pelan menuju keheningan yang lebih dalam lagi. Di sebuah padang rumput yang membentang luas hingga ke kaki langit, di mana ilalang menari mengikuti irama angin, hiduplah seorang anak laki-laki yang bertugas menggembalakan domba-dombanya. Setiap hari, ia hanya ditemani oleh sunyi yang panjang dan suara gemeretak rumput yang dikunyah ternaknya. Rasa sepi mulai merayap ke dalam hatinya, membuatnya merasa tak kasat mata di mata dunia. Ia merindukan gema suaranya sendiri. Ia ingin dunia berpaling dan melihat keberadaannya di atas bukit yang terasing itu. Hingga suatu siang, sebuah ide nakal muncul di kepalanya untuk memecah kebosanan. Dengan segenap kekuatan paru-parunya, ia berteriak ke arah desa yang terletak jauh di bawah bukit. "Serigala, serigala, tolong, ada serigala di sini!" Teriakannya membelah kesunyian, memicu kepanikan yang seketika menghidupkan desa tersebut. Orang-orang desa berhenti dari pekerjaan mereka, menyambar tongkat kayu dan sabit, lalu berlarian mendaki bukit dengan napas terengah-engah untuk menyelamatkan si anak. Namun, setibanya di puncak, mereka hanya menemukan domba-domba yang sedang merumput dengan tenang dan si anak penggembala yang terduduk sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Aku hanya bercanda. Lihat wajah kalian, sungguh lucu," serunya dengan nada penuh kemenangan. Orang-orang desa pulang dengan rasa kecewa, namun si anak merasa puas. Ia menikmati kuasa palsu dari sebuah kebohongan, sebuah perasaan bahwa ia bisa menggerakkan dunia hanya dengan satu kata dusta. Ia mengulangi perbuatan itu berkali-kali, mengikis helai demi helai benang kepercayaan yang diberikan warga desa kepadanya. Hingga tibalah suatu senja yang berbeda, saat langit berubah warna menjadi merah darah dan bayang-bayang pepohonan memanjang dengan cara yang ganjil.
Dari balik semak-semak yang gelap, seekor serigala benar-benar muncul. Matanya kuning menyala seperti bara api, dan taringnya berkilat tajam di bawah cahaya rembulan yang mulai nampak. Dingin yang mencekam menjalar di punggung si anak. Kali ini, ketakutannya bukan lagi sebuah sandiwara. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyesakkan dada. Tolong saya. Kali ini sungguhan. Teriakannya parau, penuh dengan keputusasaan yang nyata. Ia berteriak hingga tenggorokannya terasa perih, berharap melihat kerumunan obor dan langkah kaki warga desa yang datang membantunya. Namun di kejauhan sana, di kedai-kedai dan rumah-rumah desa, orang-orang hanya menggelengkan kepala. Mereka tersenyum sinis dan bergumam satu sama lain. Dia sedang bermain-main lagi. Jangan biarkan anak nakal itu menipu kita untuk kesekian kalinya. Tak ada satupun kaki yang melangkah untuk menolongnya. Malam itu menjadi malam yang paling gelap bagi si penggembala. Ia hanya bisa bersembunyi di balik pohon besar sambil menyaksikan dengan hati yang hancur saat serigala itu memangsa ternaknya. Kebohongan yang ia ciptakan untuk menarik perhatian justru menjadi penjara yang mengurungnya dalam kesendirian saat bahaya benar-benar datang. Ketika fajar menyingsing, ia hanya duduk diam bersimpuh di atas tanah, menangisi domba-dombanya yang hilang, dan yang lebih menyakitkan, menangisi harga dirinya yang telah luruh. Kisah ini membawa pesan yang mendalam bagi kita semua, bahwa kepercayaan adalah sebuah kaca yang indah namun sangat rapuh. Sekali ia retak karena sebuah dusta, bayangan kebenaran di dalamnya takkan pernah bisa utuh kembali. Kejujuran bukan hanya soal moralitas untuk orang lain, melainkan sebuah benteng perlindungan yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Tanpa kejujuran, kata-kata kita akan kehilangan sayapnya. Dan saat badai hidup yang sebenarnya datang, tidak akan ada tangan yang terulur karena tak ada lagi gema yang bisa dipercaya. Kini, biarkan kisah pahit ini menjadi pelajaran yang menenangkan hatimu untuk selalu berdiri di atas kebenaran. Lepaskan semua beban pikiran, biarkan tubuhmu semakin ringan dan menyatu dengan keheningan malam. Tugasmu hari ini telah selesai dan jiwamu layak untuk beristirahat tanpa gangguan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kedamaian menyelimuti setiap sudut batinmu dan bersiaplah untuk menutup perjalanan ini dengan afirmasi indah yang akan menghantarmu menuju tidur yang paling lelap. Kini seluruh cerita telah usai. Biarkan setiap pesan dan maknanya mengendap perlahan ke dasar jiwamu, seperti butiran salju yang jatuh dengan sangat lembut ke permukaan bumi. Rasakan keheningan mulai merangkul setiap jengkal ruang di sekitarmu, memberitahu pikiranmu bahwa tugasnya untuk hari ini telah selesai dengan sangat baik. Dunia di luar sana mungkin masih bergerak, namun di sini, di dalam ruang pribadimu, semuanya menjadi sangat tenang,
sangat statis dan sangat damai. Ucapkanlah di dalam hati dengan penuh kelembutan. Duniaku tenang, tubuhku rileks, dan aku melepaskan hari ini dengan rasa syukur yang mendalam. Biarkan segala penat, segala tanya yang tak sempat terjawab, dan segala emosi yang meluap tadi tertinggal jauh di belakang, menjadi bagian dari hari kemarin yang telah berlalu. Kau tidak perlu lagi membawa beban itu ke dalam tidurmu, karena besok adalah sebuah kanvas baru yang bersih, putih, dan suci, yang siap kau lukis dengan energi yang baru pula. Rasakan berat tubuhmu perlahan-lahan menyatu dengan kelembutan tempat tidur, seolah-olah kasurmu adalah pelukan hangat yang menyerap seluruh lelahmu hingga tak bersisa. Setiap embusan napasmu kini menjadi semakin teratur, semakin dalam, dan semakin lambat, membawa gelombang relaksasi dari ujung kepala hingga ke ujung jari kaki. Rasakan otot-otot wajahmu mengendur, bahumu meluruh, dan dadamu yang naik turun dengan irama yang paling alami, paling menenangkan yang pernah kau rasakan. Dalam kegelapan yang nyaman ini, tanamkan keyakinan bahwa kau sangat aman, kau sangat dicintai oleh semesta, dan kau sudah lebih dari cukup dengan segala apa adanya dirimu. Tidak ada lagi yang perlu kau buktikan malam ini, tidak ada lagi yang perlu kau kejar. Yang ada hanyalah hakmu untuk beristirahat dan memulihkan kembali cahaya di dalam batinmu. Biarkan dirimu hanyut dalam aliran kantuk yang mulai menyelimuti kesadaranmu dengan sangat halus. Tidurlah dengan lelap, jiwa yang indah. Biarkan mimpimu menjadi taman bunga yang harum dan penuh kedamaian. Biarkan seluruh sel tubuhmu beregenerasi dalam pelukan malam yang sunyi ini, menjemput pagi dengan senyuman yang paling tulus. Selamat malam. Tidurlah dalam perlindungan kasih yang abadi, dan bermimpilah dalam damai yang tak terlukiskan. Amin.